Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah nih hari ini kemarin Pak Cep menghubungi saya ya untuk kegiatan mau coaching kamu. Iya Betul ya? betul Pak. Baik, ini Pak Cep sebelum kita melakukan kegiatan observasi terkait supervisi akademik, nanti hari ini saya mau coba beberapa mengajukan pertanyaan Pak Iya, Cep. Pak. Karena sebelum melakukan observasi dalam kegiatan supervisi harus ada kegiatan tanya jawab dulu berkaitan dengan observasi. Siap. Baik Pak Cep, dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Cep lakukan, kira-kira berapa persen pencapaian pembelajaran yang dari awal pembelajaran sekarang menurut Pak Cep? Kalau untuk sekarang ini apa mungkin capaiannya masih sekitar antara 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Nah, karena belum sampai ke angka di atas 90 bahkan mungkin 100, berarti apa atau ada masalah apa atau kendala apa yang sering ditemui atau sering dihadapi oleh Pak Cep ketika melakukan proses pembelajaran? Yang saya perhatikan dan menurut saya kenapa capaiannya masih antara 50 sampai dengan 60%, karena memang saya perhatikan ada beberapa siswa yang sepertinya memang belum siap dalam pembelajaran ini. Lalu mungkin yang keduanya artinya gampang terpecahnya konsentrasi siswa saya ketika belajar Pak. Baik, berarti ada kendala yang pertama mungkin kesiapan belajar, Betul, Pak. lalu ada konsentrasi siswa siswa yang belum fokus Betul, ya. seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan kedua hal tersebut mengenai kegiatan pembelajaran yang kita ingin capai sampai ke maksimal? Menurut Pak Cep bagaimana? Mungkin di sini saya harus dapat menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Mungkin ya itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mungkin saya harus menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin membuat anak-anak dapat tertarik. Nah, itu sudah bagus sekali ya Pak Cep. Iya. Ada beberapa media pembelajaran, metode dan lain-lain. Selanjutnya Pak Cep, dalam melakukan dan menyajikan pembelajaran, jenis penilaian apa yang Pak Cep gunakan untuk dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin tekniknya penilaian yang saya gunakan yang pertama adalah pasti tes tulis. Lalu yang kedua mungkin kemampuan anak dalam menjawab itu juga termasuk ketika memberi pertanyaan secara lisan, saya pun itu akan saya nilai. Lalu ada juga penilaian kelompok mungkin ya, ketika bekerja kelompok, keaktifan anak dalam kelompok ketika berdiskusi, dan penilaian sikap mungkin Pak. Baik, cukup lengkap ya proses Iya. penilaiannya. Lalu untuk mendukung ketercapaian pembelajaran yang disajikan, media pembelajaran yang seperti apa yang Pak Cep gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, baik Pak, mungkin dalam hal ini untuk media pembelajarannya saya menggunakan beberapa seperti video ya Pak ya. Karena dengan video anak-anak lebih tertarik dibandingkan yang hanya berbentuk visual yang mungkin Pak ya, hanya berbentuk tampilan atau berupa gambar. Nah, dengan menggunakan video anak-anak lebih tertarik karena mungkin di situ suaranya ada, gambarnya juga lebih bagus dan bisa bergerak. Selain itu mungkin saya juga bisa memanfaatkan karena memang sekarang itu kan materinya berkaitan dengan tumbuhan. Mungkin saya pun akan membawa anak-anak ke luar kelas untuk pembelajaran mengamati di taman sekolah, mungkin dengan mengajak anak-anak untuk turun ataupun ke luar ke lapangan untuk mengamati beberapa tumbuhan yang ada di taman sekolah. Itu berarti kegiatan yang kontekstual ya, yang langsung dirasakan oleh siswa. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya ada kontennya juga bagus di situ, ya. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang sekiranya nanti dilaksanakan? Alhamdulillah Pak ya, anak-anak merasa sangat senang, sangat antusias ketika mereka mengetahui bahwa pembelajaran pada hari itu kita menggunakan media, khususnya dalam hal ini adalah dia menggunakan video, yaitu dari
laptop dan infocus ya, misalnya anak-anak lebih antusias lah dalam pembelajaran, mereka merasa senang dan alhamdulillah mungkin manfaatnya pun bisa saya rasakan. Lalu ketika Pak Encep menyusun rencana pembelajaran di modul ajar, itu menggunakan alokasi waktu seberapa lama dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin saya melihat kesulitan materi ya Pak ya, ketika materinya mungkin dianggap sulit itu bisa lebih lama, tapi kalau memang materinya saya anggap mudah, paling sekitar 2 jam pelajaran cukup lah. Tapi itu pun tetap saya mengikuti, artinya ketika walaupun mungkin mudah tapi ternyata ketika ada kesulitan anak-anak pasti di hari esoknya akan tetap saya bahas ya. Nah, dari rencana waktu yang disiapkan oleh Pak Encep ketika menyusun RPP, adakah kesulitan dalam menyusun RPP tersebut? Adakah kesulitan? Kemungkinan paling di alokasi waktu ya Mbak. Kadang-kadang yang kita rencanakan itu berbeda dengan aktual ketika kita mengajar di lapangan. Nah, itu paling kesulitannya itu. Tapi ya paling tadi cara mengatasinya itu paling tadi kita bisa misalkan hari ini harusnya 2 jam, target kita 2 jam ternyata tidak tercapai, paling ya hanya besok tetap kita ulang kembali seperti itu. Baik Pak Encep, sangat runtut dan lengkap dari proses pembelajaran yang akan disajikan esok hari. Saya harap pembelajaran bisa menarik minat siswa dengan berbagai konten yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan ada ketercapaian dari yang diharapkan. Amin. Seperti itu Pak Encep ya. Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi observasi. Ya. Besok akan kita laksanakan. Selanjutnya nanti juga akan ada sesi pasca observasinya. Siap Bapak. Seperti itu Pak Encep ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon bimbingannya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bapak. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Ya. Itu sudah bagus sekali ya Pak Encep. Ada beberapa media pembelajaran, metode dan lain-lain. Selanjutnya Pak Encep, dalam melakukan dan menyajikan pembelajaran, jenis penilaian apa yang Pak Encep gunakan untuk dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin tekniknya penilaian yang saya gunakan yang pertama adalah sudah pasti tes tulis ya Pak. Lalu yang kedua mungkin kemampuan anak dalam menjawab itu juga termasuk ketika memberi pertanyaan secara lisan, saya pun itu akan saya nilai. Lalu ada juga penilaian kelompok mungkin ya, ketika bekerja kelompok, keaktifan anak dalam kelompok ketika berdiskusi, dan penilaian sikap mungkin Pak. Cukup lengkap ya proses penilaiannya. Lalu untuk mendukung ketercapaian pembelajaran yang disajikan, media pembelajaran yang seperti apa yang Pak Encep gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, mungkin dalam hal ini untuk media pembelajarannya saya menggunakan beberapa seperti video ya Pak ya. Karena dengan video anak-anak lebih tertarik dibandingkan yang hanya berbentuk visual yang mungkin Pak ya, hanya berbentuk tampilan atau berupa gambar. Karena dengan menggunakan video anak-anak lebih tertarik karena mungkin di situ suaranya ada, gambarnya juga lebih bagus dan bisa bergerak. Selain itu mungkin saya juga bisa memanfaatkan karena memang sekarang itu kan materinya berkaitan dengan tumbuhan. Mungkin saya pun akan membawa anak-anak ke luar kelas untuk pembelajaran mengamati di taman sekolah, mungkin dengan mengajak anak-anak untuk turun ataupun ke luar ke lapangan untuk mengamati beberapa tumbuhan yang ada di taman sekolah. Itu berarti kegiatan yang kontekstual ya, yang langsung dirasakan oleh siswa. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya ada kontennya juga bagus di situ, ya. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang sekiranya nanti dilaksanakan? Alhamdulillah Pak ya, anak-anak merasa sangat senang, sangat antusias ketika mereka mengetahui bahwa pembelajaran pada hari itu kita menggunakan media, khususnya dalam hal ini adalah dia menggunakan video, yaitu dari laptop dan infocus ya, sehingga anak-anak lebih antusias lah dalam pembelajaran.
mereka merasa senang dan alhamdulillah mungkin manfaatnya pun bisa saya rasakan. Lalu ketika Pak Encep menyusun rencana pembelajaran di modul ajar, itu menggunakan alokasi waktu seberapa lama dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin saya melihat kesulitan materi ya Pak ya. Ketika materinya mungkin dianggap sulit, itu bisa lebih lama. Tapi kalau memang materinya saya anggap mudah, paling sekitar 2 jam pelajaran cukup lah. Tapi itu pun tetap saya mengikuti, artinya ketika walaupun mungkin mudah, tapi ternyata ketika ada kesulitan anak-anak, tapi di hari esoknya akan tetap saya bahas ya. Nah, dari rencana waktu yang disiapkan oleh Pak Encep ketika menyusun RPP, adakah kesulitan dalam menyusun RPP tersebut atau bagaimana? Adakah kesulitan? Kemungkinan paling di alokasi waktu ya Pak. Kadang-kadang yang kita rencanakan itu berbeda dengan aktual ketika kita mengajar di lapangan. Nah, itu paling kesulitannya itu. Tapi ya paling tadi cara mengatasinya itu paling tadi kita bisa misalkan hari ini harusnya 2 jam, target kita 2 jam ternyata tidak tercapai, paling ya hanya besok tetap kita ulang kembali seperti ini. Pak Encep sangat runtut dan lengkap dari proses pembelajaran yang akan disajikan esok hari. Saya harap pembelajaran bisa menarik minat siswa dengan berbagai konten yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan ada ketercapaian dari yang diharapkan. Amin Seperti itu Pak Encep. Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi observasi. Besok akan kita laksanakan. Selanjutnya nanti juga akan ada sesi pasca observasinya. Siap Bapak. Seperti itu Pak Encep ya? Iya, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon bimbingannya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bapak. Baik, Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Adalah gimana perasaannya? Benar. Evan, gimana perasaannya hari ini? Sedih Pak? Gak dikasih jajan? Ya. Ais? Tenang. Tani? Tenang. Oke. Coba sebelum kita mulai belajar, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian sudah siap belajar hari ini? Oke, semuanya sudah disiapkan perlengkapannya, bukunya, pensilnya, pulpennya. Dan oke, kemarin kita sudah belajar tentang hari ini siapa yang belum masuk? Masuk semua? Siapa? Elma. Kenapa Elma? Ada yang tahu? Oh, Elma, Neha. Ya, Elma sakit ya, katanya ya? Neha? Nggak ada kabar? Nggak ada surat? Nggak ada yang surat? Nggak ada? Oke, berarti Neha apa ya? Baik, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, tadi sebelum berangkat Bapak lewat tukang sayur. Banyak ibu-ibu lagi belanja. Ada yang beli bayam, ya, ada yang beli cabai, ada yang beli bawang, pokoknya berbagai jenis sayuran. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, Bapak yakin semuanya sudah tahu manfaat tumbuhan bagi manusia. Contohnya ya tadi yang Bapak bilang tadi, ibu-ibu beli sayuran tumbuhan bukan? Nah, tumbuhan berarti dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Oke, lalu yang kedua ada lagi yang tahu? Ada lagi yang kedua tahu manfaat tumbuhan selain sebagai sumber makanan? Sebagai sumber? Ya, menambah atau sebagai sumber penghasil
Oksigen melalui apa? Melalui proses apa? Apa buat dia? Fotosintesis. Ya, apa sih proses fotosintesis itu, Dipak? Halo, ada yang tahu anak? Apa itu proses fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tubuh. Ya, kalau manusia menghirup apa? Bernafas. Oh, tapi kalau tumbuhan kebalikannya. Kalau manusia kan tadi menghirup oksigen dan mengeluarkan apa nih kalau kita nafas? Apa nih Pak yang keras suaranya? Karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan sama kebalikannya ya, dia menghirup karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan apa lagi? Hidrogen dioksida, yaitu air. Apa lagi? Ini. Apa itu klorofil? Kalau daun warnanya apa? Daun warnanya apa? Nah, maka dengan bantuan klorofil atau cat hijau daun maka akan menghasilkan yang namanya dua apa? Oksigen sama makanan untuk tumbuhan tersebut. Ya. Lalu apa lagi manfaat tumbuhan bagi manusia selain dari satu sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai apa tadi sebagai penghasil oksigen, apa lagi? Coba apa yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan? Yuk, ini apa nih? Ini apa? Meja. Berarti apa? Bisa dimanfaatkan buat apa? Ayo. Sebagai bahan baku industri. Tadi apa? Satu. Ya, manfaat tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai tadi apa? Sumber makanan. Yang kedua sumber oksigen. Yang ketiga apa tadi? Bahan baku industri ya. Lalu yang keempat ada lagi satu lagi. Bisa dimanfaatkan sebagai apa? Karena jahe, tahu jahe? Nah, boleh jahe. Sebagai sumber obat apa Mandala? Jahe. Obat apa? Obat apa nih? Tenggorokan. Kalau betul obat, Mbak, bisa dimanfaatkan. Banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh sebagai tanaman obat. Apa saja coba contohnya dulu. Selain jahe, kunyit buat apa? Jadi apa? Banyak dijual kan tuh? Nah, jadi jamu. Ada lagi, kencur. Ada juga kan di tukang jamu. Ada lagi? Apa tuh yang pahit-pahit? Bukan, yang pahit dari kayak daun gitu. Sambiloto ya. Iya, kan pahit banget. Ada lagi itu kan biasanya anak kecil yang suka batuk dikasih minum apa? Yang kalau anak-anak kecil yang sariawan atau batuk suka dikasih daun apa tuh? Halo, belum pernah ya? Kamu biasanya kalau sakit langsung ke dokter ya? Jarang minum obat-obat herbal. Ya. Nah, biasanya ada yang pakai daun saga ya. Ya. Nah. Ya, ini adalah manfaat bagi manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, bukan cuma bagi manusia. Tadi tumbuhan juga bisa sebagai sumber makanan bagi hewan juga. Hewan makannya apa? Kambing, sapi,
Nah, itu bukan cuma sebagai sumber makanan bagi manusia, tapi juga sebagai sumber makanan bagi hewan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya macam-macam manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang kita sudah membuat kelompok sesuai dengan ini, sudah membuat kelompok ya. Artinya silakan sekarang kalian berdiskusi ya untuk menentukan, untuk membuat atau mengerjakan tugas di buku paket halaman 40 ya. Silakan berdiskusi nanti di antara kalian semuanya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Halaman 40 dan halaman 42 ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok-kelompok kalian ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas silakan boleh ditanyakan ke Bapak. Semuanya ketika berdiskusi semuanya harus aktif ya. Tolong jangan bercanda. Ketika ada temannya yang berpendapat jangan ditertawakan. Nggak boleh, kita harus saling menghargai ya. Silakan. Ayo, Arban, silakan berdiskusi. Alifah beserta kelompoknya. Lima, ada kesulitan? Ini bisa. Ya. Apa? Awalnya apa? Ya, silakan. Yo. Ya, jika ada temannya yang berpendapat, ada temannya yang mengutarakan pendapat, jadi yang lain harus mendengarkan. Ya, nggak boleh meledek. Apa itu? Udah? Pan. Tanaman bisa kalau kelapa bisa enggak semuanya, berarti harus diganti. Udah beneran, yuk. Udah ya, udah. Udah ujian? Udah kesulitan nggak? Nggak. Udah yuk. Oke, baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, tinggal dibacakan hasil kerja kelompok kamu ke depan. Ayo semuanya. Semuanya maju. Satu orang aja. Perwakilan. Ayo semuanya, nggak apa-apa, maju semua. Nanti tinggal membacakan di depan. Semuanya maju. Depan ayo. Silakan.
kelompok kamu. Yang lain tolong mendengarkan, diam. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tadi ya, dapat menyerap air sehingga saat hujan supaya tidak. Nah ini ya, ini menarik nih ya, karena tadi selain sebagai penghasil oksigen, tadi semakin banyak tumbuhan akan semakin banyak menyerap air saat hujan, betul ya, itu sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan untuk kelompok 1. Ada, kalau tidak ada silakan cukup tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat kamu. Kelompok 2 siap-siap. Silakan kelompok 2 yuk. Ayo dulu. Ayo lagi dulu, saudara. Silakan perkenalkan dari kelompok 2. Ayo Sani. Cukup? Ada pertanyaan dari yang lain? Yang hampir sama ya? Hampir sama dengan kelompok 1 ya pemikirannya ya. Baik, kalau tidak ada boleh duduk. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Yang lain tolong diam. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, nanti kita bahas. Boleh duduk dulu. Ya. Kelompok 4 silakan. Ya, silakan. Ayo Anda bacakan. Cukup? Oke, silakan. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Terakhir silakan kelompok 5 untuk merepresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Tolong perhatikan. Jika ada temannya sudah berbicara, tolong dengarkan. Sudah? Cukup, ya silakan duduk. Baik, sama-sama mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Tadi Bapak perhatikan dari kelima kelompok jawabannya hampir sama semua. Nah, artinya di sini sudah bagus. Kalian sudah dapat mengetahui apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Bukan cuma hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dalam hal ini ya. Karena sama, hewan juga membutuhkan tumbuhan yang terutama sebagai sumber makanan. Hampir sama semua ya. Tadi sebagai sumber makanan, tadi penghasil oksigen, bahan baku industri, lalu sebagai tanaman obat bisa juga sebagai sumber obat. Lalu ada yang berbeda tadi adalah untuk mencegah banjir. Karena memang betul tumbuhan akan menyerap air ketika hujan. Selain mencegah banjir, juga bisa juga tumbuhan dengan semakin banyak tumbuhan akan mencegah terjadinya bencana alam, yaitu berupa longsor, tanah longsor. Ya, berarti kalian sudah paham semua terkait manfaat tumbuhan bagi manusia. Baik, sekarang akan Bapak berikan LKPD sesuai dengan keinginan atau bakat kalian, keinginan kalian tadi di awal, ya. Baik, akan Bapak berikan. Nah, silakan kerjakan. Dan silakan kerjakan. Yuk. Waktunya 15 menit. Nah, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Percaya diri dengan kemampuan kalian. Jangan bekerja sama atau jangan mencontek. Silakan. Jangan, jika ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ke Bapak ya. Repan udah selesai? Belum? Oke, kalau sudah
Baik, silakan dikumpulkan. Kumpulkan, silakan. Belum tapi yang sudah boleh dikumpulkan nanti ke depan. Ayo, silakan kumpulkan. Yang sudah, yang belum silakan lanjutkan dulu. Boleh ketua kelompoknya dikumpulkan di ketua kelompok. Biar nanti ketua kelompok yang maju. Oke, baik, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengerjakan RKPD dengan baik. Besok insya Allah akan Bapak periksa dan besok akan Bapak bandingkan dengan kalian. Baik, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Seru. Adakah ilmu yang didapatkan? Apa? Bapak Dipa sebutkan ilmu apa yang kamu dapatkan hari ini? Tentang manfaat tumbuhan, ya. Apa tahu kan tadi apa saja ya manfaat tumbuhan bagi manusia atau bagi makhluk hidup yang lain? Tahu kan? Wah, siapa bengong nih kayaknya ya? Ya? Oh dia? Ya, oke, betul ya. Bagus ya. Insya Allah hari ini terima kasih tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan alhamdulillah kalian juga merasa senang. Insya Allah mungkin besok kita akan praktek lapangan ya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Insya Allah nanti kita praktek langsung di lapangan dengan membuat mencangkok ya, mempraktekkan mencangkok nanti ya secara berkelompok nanti. Insya Allah di halaman sekolah kita akan prakteknya. Baik ya. Alhamdulillah kalau hari ini kalian merasa senang dan insya Allah untuk besok pembelajaran besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya silakan sebelum besok kita belajar kamu buka-buka dulu, kamu cari materinya dulu terkait perkembangbiakan hewan supaya besok ketika pembelajaran dimulai kalian sudah tahu materinya apa yang akan kita pelajari. Ya baik, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Silakan boleh dirapikan buku-bukunya. Baik, kalau sudah silakan untuk ketua kelas memimpin pembacaan doanya. Hati-hati di jalan. Untuk yang naik sepeda tolong berhati-hati, selalu berjalan di jalan sebelah kiri. Bagi yang belum dijemput mohon tunggu dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baiklah. Baik, Pak Jeb. Sesuai jadwal yang sudah kita tentukan ya. Kemarin kan kita sudah melakukan proses observasi kelas ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan hal-hal terkait ketercapaian yang sudah Pak Jeb lakukan Ya. dalam kegiatan observasi kelas tersebut. Ada beberapa yang ingin saya konfirmasi ya ke Pak Incep. Yang pertama mungkin bagaimana menurut Pak Incep ya setelah menyajikan pembelajaran yang kemarin sudah direncanakan? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak sangat antusias dengan ketika saya menggunakan media pembelajaran berupa video. Bahkan anak-anak pun saya ajak ke taman sekolah. Mereka sangat antusias dan hasilnya pun sangat luar biasa. Hampir sekitar 95% lah anak-anak dapat memahami materi yang saya sampaikan. Baik, berarti ada rencana yang meningkat ya Pak Incep ya dari awal. Ya.
sekitar sekian persen, sekarang sudah sampai dengan 90%. Itu sangat baik sekali. Betul, Pak. Lalu proses pembelajaran yang Pancep sajikan itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang saya buat, Pak, yang saya susun di RPP. Ya alhamdulillah tadi mulai dari awal pembukaan, inti sampai penutup berjalan dengan lancar. Bahkan anak-anak pun sangat antusias ketika belajar. Mereka merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga mungkin itu mengakibatkan meningkatnya ketercapaian dalam pembelajaran. Luar biasa Pancep. Nah, Pancep bisa ceritakan sedikit nggak kejadian-kejadian yang mungkin dirasakan saat kegiatan pembelajaran berlangsung kemarin? Mungkin kejadian-kejadian alhamdulillah Pak, tidak ada kejadian yang negatif lah ketika pembelajaran berlangsung. Artinya bahkan di sini anak-anak terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Bahkan ketika diskusi kelompok pun terjadi saling bertanya, ya anak-anak pun dapat mengambil keputusan ketika mereka melakukan presentasi pun sudah sangat baik anak-anaknya. Ya alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian hal-hal yang negatif tadi yang tidak diharapkan. Baik. Luar biasa dari Pancep. Nah, kalau berbicara ketercapaian, kemarin kan ada target sampai dengan 90 sampai dengan 100%. Menurut pendapat Pancep, ketercapaian pembelajaran yang disajikan oleh Pancep, kira-kira rate-nya dari 1 sampai dengan 100 ada di angka berapa persen? Kalau untuk ketercapaian setelah saya melakukan proses pembelajaran, rate-nya mungkin sekitar di atas 90 lah Pak ya. 90. Mungkin di atas 90 lah. Luar biasa, berarti hampir mendekati KKN sempurna. Ya, Berarti ya gitu ya Pancep ya. Ya. Selanjutnya ada nggak kesulitan yang Pancep hadapi ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, mungkin artinya kesulitan di sini adalah saya harus bisa manage waktu ya Pak, karena dengan waktu yang hanya 2 jam pembelajaran, artinya di situ saya harus bisa tercapai semuanya, harus tersampaikan semuanya mulai dari pembukaan, inti, bahkan sampai penutup, termasuk ke dalam refleksinya. Itu harus itu mungkin keterbatasan waktu ya Pak ya, yang sedikit ini, artinya saya harus mengejar di situ semuanya harus tersampaikan dalam waktu 2 jam belajar. Berarti ada alokasi waktu yang harus bisa diperbaiki Betul, mungkin ya itu untuk pembelajaran selanjutnya. artinya mungkin penyusunan pengalokasian waktunya harus benar-benar tepat ya Pak ya. Selanjutnya ketika Pancep menyajikan pembelajaran yang akan berdiferensiasi, apakah ada kesulitan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut? Pasti ada sih Pak, memang ada beberapa siswa yang agak kesulitan ya, karena memang mungkin kondisi siswanya yang ini ya. Karena sebetulnya saya pun dalam pembuatan kelompok kemarin itu sudah saya sesuaikan dengan kemampuan auditori masing-masing anak-anak. Nah itu sudah saya kelompokkan ya. Tapi memang tetap masih ada lah sekitar, tapi tidak banyak, memang sekitar 1 atau 2 orang dari 40 siswa itu yang kesulitan. Dalam belajar. Nah, apakah ada strategi atau alternatif lain untuk mengatasi kesulitan pembelajaran dari siswa tersebut? Mungkin di sini yang saya lakukan, saya coba melakukan pendekatan terhadap anak-anak ya, pendekatan terhadap anak-anak secara pribadi, mungkin satu persatu. Hanya saya pun menggali latar belakang anak-anak di situ, latar belakangnya seperti apa, mungkin kondisi belajar di rumahnya seperti apa. Nah baru di situ kita lakukan pendekatan dari hati ke hati, artinya kita beri semangat kepada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak merasa dihargai, sehingga mereka di situ mulai melihat peningkatan pembelajaran. Bagus sekali, Pancep, luar biasa ya Pancep. Nah artinya dari setiap pembelajaran yang disajikan pasti kita memperhatikan kepada siswa atau murid untuk lebih dikedepankan kegiatan pembelajaran yang menarik, karena itu meningkatkan kualitas belajar siswa. Ya Pancep ya? Ya, betul Pak. Dengan demikian kira-kira di pertemuan selanjutnya Pak Pancep dapat melakukan pembelajaran yang seperti apa? Artinya tetap saya ingin melaksanakan pembelajaran yang menarik
yang bermakna dan berpusat kepada murid, Pak. Ya, artinya di sini mungkin saya hanya bertindak sebagai fasilitator. Semua di situ yang menggali adalah para peserta didik ya, Pak. Sekali lagi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah artinya saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang dapat menciptakan kebermaknaan kepada mereka, sehingga ketika pembelajaran anak-anak dapat merasakan manfaatnya untuk diri mereka. Baik, Pak Encep, luar biasa. Terima kasih Pak Encep atas aktivitas kegiatan observasi kita. Mudah-mudahan ada kebermaknaan untuk kita semua. Amin. Dan juga peningkatan kualitas belajar pada sekolah kita. Begitu Pak Encep ya. Sama-sama, terima kasih juga Pak Kris atas bimbingannya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa semakin melakukan perbaikan sehingga saya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Terima kasih Pak Kris. Mari, sama-sama. Ya.